Telapak tanganku tidak bergetar ketika suamiku mencondongkan tubuhnya di seberang meja dan mendorong amplop ke arahku. Dia telah memilih pusat ruangan untuk ini, meja bundar yang paling dekat dengan panggung di mana cahaya dari lampu gantung kristal menyinari segalanya dan setiap partner di firma hukum ini bisa melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi. Hal pertama yang kuperhatikan adalah penempatannya, cara dia mengatur kursi sehingga punggungnya menghadap ke seluruh ruangan dan aku menghadapinya, agar setiap ekspresi di wajahku akan terlihat oleh 63 orang yang duduk di sekitar kami. Dia selalu teliti dalam merancang panggung. Aku mengambil amplop itu. Namaku diketik di bagian depan dengan jenis huruf yang kukenali dari kop surat kantornya. Aku membolak-baliknya sekali, lalu meletakkannya di samping gelas airku tanpa membukanya. Suamiku menatapku dengan cara dia menatap pengacara lawan ketika dia merasa sudah menang. "Kamu tidak akan membukanya," katanya. "Belum," kataku. "Aku masih makan salad." Aku ingin menjelaskan sesuatu sebelum melangkah lebih jauh. Karena cara cerita ini terdengar tidak sama dengan rasanya saat dijalani. Ketika aku menggambarkan malam itu, lampu gantung kristal, taplak meja putih, cara rahang suamiku mengeras ketika aku meletakkan amplop itu tanpa berkedip sedikit pun, aku tidak ingin kalian membayangkan seseorang yang tidak kenal takut. Aku tidak kenal takut. Aku telah menghabiskan 3 minggu sebelum malam amal itu dengan terjaga pada pukul 2 pagi, memikirkan setiap versi yang mungkin terjadi malam itu, membuat katalog hasil-hasilnya seperti dulu aku membuat katalog dinding penahan beban pada sebuah denah bangunan secara metodis, mendalam, sampai strukturnya jelas di benakku. Perbedaan antara malam itu dan malam yang kubayangkan selama 17 tahun pertama pernikahan kami sederhana saja. Aku sudah mengerjakan pekerjaan rumahku. Suamiku belum. Bima dan aku bertemu saat kami berusia akhir 20-an di sebuah pesta di rooftop bar di kawasan SCBD. Kami berdua sebenarnya tidak terlalu ingin datang. Dia sedang di tahun kedua sekolah hukum. Aku sedang menyelesaikan magang arsitekturku dan bekerja 60 jam seminggu di sebuah firma di pusat kota. Kami berdua adalah tipe orang yang pulang dari pesta lebih awal dan merasa lega karenanya. Kesamaan itu, preferensi yang sama untuk ketenangan, untuk kompetensi daripada pesona, untuk menyelesaikan sesuatu, terasa seperti fondasi dari sesuatu yang kokoh, dan untuk waktu yang lama, memang begitu. Kami membangun kehidupan seperti aku membangun gedung dengan hati-hati, dengan perhatian pada detail. Rumah di Pondok Indah, karier yang tumbuh berdampingan, makan malam dengan rekan-rekannya pada Jumat malam, dan Sabtu pagi. Saat kami pergi ke pasar tani dan berdebat dengan menyenangkan tentang apakah tomat organik sepadan dengan harganya. Kami tidak punya anak. Itu adalah keputusan yang kami buat bersama di awal usia 30-an, dengan jelas dan tanpa penyesalan. Dan aku memberitahumu ini karena ini penting nantinya. Ini penting karena ketika aku akhirnya melihat laporan keuangan, aku mengerti bahwa Bima telah membuat serangkaian keputusan yang sama sekali berbeda, dan telah melakukannya selama hampir 4 tahun. Tanda pertama tidak dramatis. Tidak pernah. Itu terjadi pada suatu Sabtu sore di bulan Februari ketika aku tanpa sengaja melirik rekening tabungan bersama saat membayar tagihan online, dan saldonya lebih rendah dari yang kuduga. Tidak jauh lebih rendah, hanya cukup untuk membuatku berhenti sejenak dan berpikir, aneh. Aku menyinggungnya pada Bima malam itu dan dia menjelaskannya dengan mudah. Pembayaran pajak, masalah waktu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nadanya adalah nada yang dia gunakan saat di pengadilan. Sabar, sedikit bosan, dirancang untuk membuat orang lain merasa bahwa mengajukan pertanyaan itu tidak perlu. Aku membiarkannya, tetapi aku mulai memperhatikan. Selama beberapa bulan berikutnya, aku mulai membuat catatan diam-diam. Tidak menuduh, tidak dramatis. Aku seorang arsitek. Aku dilatih untuk mendokumentasikan. Aku membuat folder di laptop pribadiku, dilindungi kata sandi, dan aku mulai menyimpan laporan rekening, mencatat perbedaan, melacak angka-angka seperti aku melacak anggaran proyek. Pada bulan Oktober, aku memiliki cukup banyak anomali sehingga aku menelepon seorang konsultan forensik keuangan yang pernah bekerja denganku di sebuah proyek komersial 3 tahun sebelumnya. Namanya Ibu Kartika, dan dia teliti dan bijaksana,
dan dia tidak menunjukkan keterkejutan atas apa yang aku bawa padanya. Hal semacam ini lebih umum dari yang Anda kira, katanya, yang tidak menghibur, tetapi berguna. Pada bulan Desember, Ibu Kartika telah melacak transfer-transfer yang tenang dan metodis selama 4 tahun. Jumlah kecil, interval bervariasi, dialihkan melalui sebuah PT, perseroan terbatas, yang didirikan Bima tanpa sepengetahuanku menggunakan alamat kantor virtual di Jakarta. Jumlah total yang telah dia pindahkan dan ini adalah angka yang membuatku duduk diam membeku di kantor Ibu Kartika pada Kamis sore sementara hujan menghantam jendela adalah 6,5 miliar rupiah. Dari aset perkawinan kami, dari rekening yang berisi, antara lain, warisan yang kuterima saat ibuku meninggal 3 tahun sebelumnya. Aku pulang malam itu dan duduk di dapur dan aku tidak menangis. Aku telah menyimpan tangisku untuk sesuatu, meskipun aku belum tahu apa. Yang kurasakan justru kemarahan yang dingin dan menjernihkan yang mengendap di dadaku dan tetap di sana. Bukan jenis kemarahan yang membuatmu melempar barang. Jenis yang membuatmu berpikir. Aku menelepon seorang pengacara keesokan paginya. Namanya Ibu Mirna, dan dia direkomendasikan kepadaku oleh Ibu Kartika, dan dia memiliki 17 tahun pengalaman dalam litigasi perceraian dengan aset besar. Aku menceritakan semuanya pada Ibu Mirna. Dia mendengarkan tanpa menyela. Ketika aku selesai, dia berkata, "Saya perlu Anda melakukan satu hal lagi sebelum kita mengajukan apapun. Saya perlu tahu apakah ada orang lain yang mungkin terpengaruh oleh transfer ini." Aku bilang aku tidak yakin apa maksudnya. PT itu, kata Ibu Mirna, apakah perusahaan itu menerima uang dari sumber lain selain rekening bersama kalian? Jawabannya adalah ya. Orang tua Bima telah meninggal dalam rentang waktu 2 tahun, ayahnya lebih dulu, lalu ibunya, dan mereka meninggalkan dana perwalian keluarga yang dibagi rata antara Bima dan kakak perempuannya. Namanya Dewi, usianya 46 tahun, dan dia adalah orang di firma hukum Bima, yang selalu paling baik padaku. Dia secara teknis bukan pengacara, dia menangani akuisisi properti firma tetapi dia memiliki ketelitian yang sama dengan adiknya, kecerdasan yang tenang yang sama, dan tidak memiliki kekejaman yang tampaknya telah dikembangkan Bima secara diam-diam selama bertahun-tahun. Dewi dan aku makan siang bersama setiap beberapa bulan. Kami saling menyukai. Kedengarannya sederhana, tetapi sama sekali tidak sederhana. Itulah yang membuat bagian selanjutnya benar-benar sulit. Tinjauan forensik dari tim Ibu Mirna menemukan bahwa Bima, selama periode 18 bulan, telah menyedot dana dari perwalian keluarga ke PT yang sama. Jumlahnya lebih kecil dan disamarkan lebih hati-hati, tetapi polanya identik dengan apa yang telah dia lakukan pada rekening perkawinan kami. Total dari dana perwalian itu sekitar 1,4 miliar rupiah uang yang menjadi milik Dewi dalam porsi yang sama. Aku duduk dengan informasi itu selama 2 minggu sebelum aku memutuskan apa yang harus kulakukan. Aku ingin jujur tentang 2 minggu itu. Aku mempertimbangkan untuk tidak memberitahunya. Aku mempertimbangkan untuk membiarkan Ibu Mirna menangani semuanya melalui proses hukum secara diam-diam tanpa peringatan. Seperti cara Bima melakukan hal-hal padaku. Ada bagian dari diriku yang memahami daya tariknya. Biarkan dia menjelaskannya sendiri pada kakaknya. Biarkan dia yang membereskannya. Tetapi itu berarti Dewi akan memasuki apapun yang akan datang dengan sama sekali tidak sadar. Seperti aku yang telah berjalan ke dalam 17 tahun pernikahan yang ternyata tidak sepenuhnya kupahami. Aku tidak diberi martabat untuk mengetahui. Aku tidak rela melakukan itu pada orang lain. Jadi, aku menelepon Dewi pada Selasa pagi dan mengatakan aku perlu menunjukkan sesuatu padanya dan memintanya untuk bertemu minum kopi. Dia duduk di seberangku di meja sudut dan membaca dokumen yang telah kucetak dan dia tidak berbicara untuk waktu yang sangat lama. Ketika akhirnya dia mengangkat kepala, matanya kering, tetapi raut wajahnya telah berubah. "Sudah berapa lama kamu tahu?" tanyanya. "Tentang bagianmu?" 3 minggu. "Tentang bagianku?" "Sejak Oktober." Dia terdiam lagi. Lalu dia berkata dengan sangat hati-hati, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Aku akan mengajukan gugatan cerai," kataku. "Ibu Mirna yang menanganinya. Beliau ingin aku memberitahumu tentang dana perwalian sebelum semuanya menjadi publik. Jadi,
Kamu punya waktu untuk berkonsultasi dengan pengacaramu sendiri. Dewi melihat kertas-kertas itu lagi. Dia melihat angka-angkanya. Dia adalah tipe orang yang, ketika dihadapkan pada informasi yang tidak disukainya, menjadi sangat diam dan sangat presisi. Dia adikku, katanya. Aku tahu, dia telah mencuri dari keluarganya sendiri. Aku tahu. Dia melipat tangannya di atas meja. Ada yang kamu butuhkan dariku? Aku telah memikirkan pertanyaan ini. Aku telah menyiapkan jawaban dan kemudian menyingkirkannya karena terasa manipulatif, lalu aku mengambilnya lagi karena itu adalah kebenaran. Belum, kataku, tapi mungkin di acara malam amal nanti. Malam amal tahunan Wibisono Partners adalah acara sosial terpenting di firma hukum itu. Bima telah menjadi panitia selama 3 tahun berturut-turut, yang berarti dia memiliki pengaruh besar atas detail acara lokasi, denah tempat duduk, program. Aku tahu sekarang bahwa dia telah merencanakan apa yang terjadi malam itu setidaknya selama 2 bulan. Dia telah berkoordinasi dengan fotografer acara. Dia telah menempatkan meja kami dengan hati-hati. Dia telah mengatur waktunya bertepatan dengan jeda antara layanan makan malam dan pidato dari managing partner. Jeda 20 menit ketika seisi ruangan akan paling terpikat dan paling tidak terganggu. Dia memberitahuku tentang acara itu 3 minggu sebelumnya, menyinggungnya dengan santai saat sarapan seolah-olah itu adalah hal biasa yang kami lakukan setiap tahun. Dia bilang dia sudah mengatur tempat duduk kami. Dia bilang aku harus memakai sesuatu yang bagus. Aku mengenakan gaun hijau yang kubeli untuk acara penghargaan firmaku musim semi sebelumnya. Malam itu aku dianugerahi penghargaan keunggulan desain regional untuk sebuah puskesmas yang telah kubangun selama 2 tahun di lingkungan yang selama 20 tahun tidak memiliki infrastruktur kesehatan yang layak. Gaun itu berwarna hijau hutan gelap dengan potongan sederhana, dan aku merasa sangat menjadi diriku sendiri saat mengenakannya. Aku memakainya pada malam amal itu dengan alasan yang sama. Bima melihatnya ketika aku turun dan tidak berkata apa-apa. Kami berkendara ke lokasi dalam keheningan, yang bukan hal aneh. Yang aneh adalah dia terus melirik saku dalam jasnya dengan cara yang sepertinya tidak dia sadari. Aku menyadarinya. Kami duduk. Kami berbasa-basi dengan para partner di sekitar kami. Bima memesan anggur, dan dia tidak menawari untuk menuangkannya untukku. Aku menuangkannya sendiri. Salat tiba dan aku baru setengah jalan memakannya ketika Bima mendorong amplop itu melintasi meja dan aku mengambilnya dan meletakkannya kembali dan memberitahunya bahwa aku masih makan. Ekspresi wajahnya saat aku melakukan itu ekspresi mikro yang berkedip sesaat kurang dari sedetik sebelum dia mengendalikannya adalah momen pertama yang benar-benar memuaskan malam itu. Dia mengharapkan air mata. Dia mengharapkan sebuah drama. Dia aku sadar pada saat itu mengharapkan aku hancur. Rania, katanya. Suaranya rendah dan terukur, suara yang dia gunakan saat menyampaikan putusan. Bima, kataku. Kurasa kamu harus membukanya. Akan kubuka, kataku. Setelah makan malam. Itu surat cerai, katanya. Masih pelan, masih terkendali, masih tampil untuk ruangan di belakangku. Aku ingin kamu tahu sebelum malam ini berakhir. Aku menyesap anggurku. Aku tahu isinya apa, kataku. Itu membuatnya berhenti. Aku melihatnya mengkalibrasi ulang. Ini tidak ada dalam naskahnya. Dia telah menulis sebuah adegan di mana aku terkejut. Di mana keterkejutanku terlihat oleh setiap orang di ruangan itu, di mana ceritanya akan diceritakan setelahnya seperti yang dia inginkan. Dia tidak tahu apa-apa. Bima sudah tidak bahagia selama bertahun-tahun. Pernikahan itu sudah berakhir jauh sebelum dia mengatakan apa-apa. Dia telah merancang penonton karena dia ingin saksi untuk versi peristiwa tertentu. Dia tidak mempertimbangkan bahwa aku mungkin telah menyiapkan versi yang berbeda. Aku meletakkan garpuku. Aku mengambil tas genggam kecil yang kubawa, berwarna hijau tua, sengaja kupilih agar serasi dengan gaun itu, dan aku membukanya dan mengeluarkan sebuah amplop berwarna krem. Tidak besar, tidak dramatis, hanya amplop krem polos dengan nama Dewi tertulis di depannya dengan tulisan tanganku. Aku menatap ke seberang ruangan tempat Dewi duduk di meja sebelah, berbicara dengan salah satu partner senior. Seolah merasakan tatapanku, dia menoleh.
Aku mengangkat amplop itu sedikit sinyal yang telah kami sepakati di kedai kopi 3 minggu sebelumnya. Dia permisi dari percakapannya. Dia berjalan ke meja kami. Dia berdiri di samping bahuku dengan ketenangan seseorang yang telah tahu selama 3 minggu bahwa momen ini akan datang dan telah menghabiskan 3 minggu memutuskan dengan tepat bagaimana dia akan membawa dirinya melaluinya. Apa itu? Kata Bima. Suaranya telah berubah. Sesuatu yang aku ingin kamu buka di depan semua orang, kataku pada Dewi. Adikmu menginginkan penonton malam ini. Kupikir kita harus memberinya satu. Dewi membuka amplop itu. Di dalamnya ada 2 dokumen. Yang pertama adalah ringkasan, 4 halaman yang disiapkan oleh kantor Ibu Mirna tentang transfer PT itu. Rekening, tanggal, jumlah, rute transfer bersih, terdokumentasi, dan bersumber dari catatan bank asli. Yang kedua adalah laporan akuntansi dana perwalian. 18 bulan pencurian diam-diam dari uang yang ditinggalkan orang tua mereka untuk kedua anak mereka. Dewi membaca. Ruangan terus berlanjut di sekitar kami gemerincing sendok garpu, percakapan samar. Suara jauh staf catering bergerak di antara meja. Bima duduk sangat diam di seberangku. Dewi, katanya. Dia mengangkat satu tangan. Dia terus membaca. Ketika selesai, dia meletakkan kedua dokumen di atas meja di antara kami. Dia tidak meninggikan suaranya. Dia tidak menangis. Dia adalah orang yang paling terkendali di ruangan itu, dan dia pantas mendapatkannya. Rekening perwalian, katanya. Berapa lama transfernya? 18 bulan, kataku. Aku baru tahu 3 minggu yang lalu. Dia menoleh ke Bima. Dia menatap adiknya untuk waktu yang lama. Ayah dan ibu, katanya. Itu uang ayah dan ibu. Bima membuka mulutnya. Jangan, kata Dewi. Dia menutupnya. Dia mengambil kedua dokumen itu dan berbalik dan berjalan kembali ke mejanya. Dia duduk, mengambil ponsel dari tasnya, dan mulai mengetik. Aku kemudian tahu dia sedang mengirim pesan kepada pengacaranya. Aku menatap suamiku di seberang taplak meja putih dan gelas anggur yang tak tersentuh dan makan malam yang tak satu pun dari kami selesaikan. Kamu menempatkan kita di tengah ruangan, kataku. Kamu ingin semua orang melihatku ketika kamu memberiku surat-surat itu. Dia tidak berkata apa-apa. Apakah kamu ingin semua orang melihat ini juga? Di suatu tempat di ruangan itu, sebuah kursi bergeser. Seseorang di dekat kami telah memperhatikan. Berita menyebar cepat di ruangan seperti itu, ruangan yang penuh dengan pengacara yang dilatih untuk memperhatikan segalanya dan tidak melupakan apapun. Aku mengambil surat cerai yang dia dorong ke seberang meja. Kali ini aku membuka amplopnya. Aku membaca halaman pertama tanpa ekspresi, beralih ke halaman kedua, dan meletakkan semuanya dengan rapi di samping piring rotinya. Ibu Mirna sudah menyiapkan gugatannya, kataku. Kuyakin kantornya akan menghubungi kantormu Senin pagi. Aku mengambil tasku. Aku mendorong kursiku ke belakang. Aku berdiri dengan gaun hijau hutan itu dan aku mengucapkan selamat malam kepada para partner yang duduk paling dekat dengan kami, yang sangat diam dan sangat waspada. Dan aku berjalan melewati tengah ruangan itu menuju pintu keluar tanpa tergesa-gesa. Dia tidak mengikutiku. Bulan-bulan berikutnya tidak mudah, dan aku ingin jujur tentang itu karena cerita seperti ini cenderung melompat ke akhir tanpa mengakui bagian tengahnya. Bagian tengahnya sulit. Ada pagi-pagi di mana aku duduk di mobilku di tempat parkir di luar kantorku selama 10 atau 15 menit sebelum aku merasa siap untuk masuk. Ada panggilan telepon dengan Ibu Mirna yang membuatku lelah. Dan ada pengungkapan keuangan yang mengharuskan memeriksa catatan 4 tahun sepotong demi sepotong. Ada malam-malam ketika rumah di Pondok Indah terasa sangat besar dan sangat sunyi. Dan untuk pertama kalinya aku mengerti betapa besar beban rumah itu yang telah kupikul sebelum aku mengerti untuk apa aku memikulnya. Tapi ada juga ini. Kebenaran telah didokumentasikan. Setiap rupiah memiliki jejak kertas. Ibu Mirna memiliki semua yang dia butuhkan, dan dia menggunakannya dengan ketelitian seseorang yang telah menunggu sepanjang kariernya untuk kasus yang terdokumentasi dengan sangat jelas seperti ini. Bima tentu saja menyewa pengacaranya sendiri, seorang partner senior dari firma di seberang kota yang dikenal dengan strategi agresifnya dalam perceraian beraset tinggi.
Strategi itu pada dasarnya membutuhkan kemampuan untuk membantah klaim keuangan pihak lawan. Dia tidak bisa membantah apa yang telah didokumentasikan oleh Ibu Kartika. Dia tidak bisa membantah PT itu. Dia tidak bisa membantah rekening itu. Dia tidak bisa membantah dana perwalian itu. Penyelesaiannya memakan waktu 9 bulan. Itu bukan yang direncanakan Bima. Dewi menyewa pengacaranya sendiri dalam waktu 48 jam setelah malam amal itu. Litigasi dana perwalian berjalan paralel dengan proses perceraian dan, jika ada, bahkan lebih tanpa ampun. Dia telah mencintai adiknya selama 46 tahun, dan dia telah mempercayainya dengan warisan orang tua mereka, dan adiknya telah mengambil 1,4 miliar rupiah darinya dalam jumlah kecil yang tampaknya dia yakini tidak akan pernah disadari oleh kakaknya. Kakaknya menyadarinya. Dia mengejarnya dengan presisi yang sama yang menjadi ciri semua yang dilakukannya. Dan dia tidak berhenti sampai setiap rupiah dipertanggungjawabkan. Aku dengar melalui Ibu Mirna, bukan dari Bima yang tidak pernah berbicara langsung denganku setelah malam amal itu, bahwa Sari, asisten hukumnya, telah meninggalkan firma pada bulan Januari. Aku tidak tahu detailnya, dan aku tidak bertanya. Itu tidak relevan dengan apapun yang perlu ku ketahui. Yang perlu ku ketahui lebih sederhana dari semua itu. Aku mengambil cuti 3 minggu di musim semi dan berkendara ke sebuah kota kecil di dekat Danau Toba yang pernah kukunjungi sekali dengan ibuku ketika aku berusia 12 tahun. Aku nyaris tidak mengingatnya sebuah toko kelontong, sebuah rumah makan dengan sofa vinil merah, sebuah danau dengan jalur pendakian yang mengelilingi air. Aku sesekali memikirkannya selama bertahun-tahun dengan cara kau memikirkan tempat-tempat yang meninggalkan kesan tanpa kau mengerti mengapa. Aku menyewa sebuah pondok kecil di tepi danau selama 3 minggu. Aku membawa buku sketsaku, laptopku, dan 1 kotak bahan makanan dan aku menghabiskan 4 hari pertama tidak melakukan apa-apa yang produktif sama sekali. Aku membaca novel yang sudah lama ingin kubaca. Aku duduk di teras di pagi hari dengan kopi dan menyaksikan cahaya muncul di atas air. Aku tidur lebih awal dan bangun tanpa alarm. Pada hari kelima, aku membuka buku sketsaku dan mulai menggambar. Bukan gedung, bukan proyek, hanya pemandangan dari teras air, barisan pepohonan di seberang, bentuk khusus dermaga milik properti tetangga. Aku mengisi 3 halaman pagi itu dan merasakan sesuatu yang mengendur di dadaku yang tidak kusadari sepenuhnya telah menegang. Aku selalu hebat dalam pekerjaanku. Aku ingin mengatakan ini dengan jelas karena ada versi cerita ini di mana segalanya tentang Bima di mana dia adalah hal yang mendefinisikan 17 tahun terakhir, dan ketidakhadirannya adalah peristiwa yang menentukan ke depannya. Versi itu salah. Karirku telah menjadi milikku sendiri lebih lama daripada pernikahanku, puskesmas yang kubangun itu nyata, rumah-rumah yang kurancang itu nyata, penghargaan di dinding kantorku bukan miliknya untuk dibatalkan. Dia telah mengambil 6,5 miliar rupiah dari rekening bersama kami dan 9 bulan hidupku menavigasi proses hukum. Tapi dia tidak mengambil semua itu. Aku memikirkan itu di teras dengan buku sketsaku, menyaksikan kabut pagi terangkat dari danau. Aku berpikir tentang apa yang telah kubangun dan apa yang akan kubangun selanjutnya. Aku memikirkan percakapan yang kami lakukan dengan Dewi melalui telepon minggu sebelumnya, di mana dia mengatakan kepadaku bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk memulai praktik konsultasi akuisisi properti sendiri dan ingin tahu apakah aku mengenal arsitek yang baik. Aku tertawa untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti berbulan-bulan. Aku kenal satu, kataku. Sudah kuduga, katanya. Perceraian itu final pada hari Jumat di bulan November. Ibu Mirna meneleponku pukul 11 pagi dan memberitahuku bahwa semuanya sudah selesai. Aku berterima kasih padanya, dan kami menjadwalkan makan siang dan aku menutup telepon dan melihat keluar jendela kantorku ke jalan di bawah. Aku telah pindah ke tempat yang lebih kecil di pusat kota 6 bulan sebelumnya, sebuah apartemen 2 kamar tidur dengan jendela besar dan cahaya yang bagus dan balkon yang sudah mulai kuisi dengan tanaman. Itu milikku. Segala sesuatu di dalamnya adalah milikku. Aku telah memilih setiap perabot dan setiap warna di dinding, yang terdengar seperti hal kecil sampai kau telah menghabiskan 17 tahun berbagi ruang dengan seseorang yang punya pendapat tentang segalanya dan menyamarkannya sebagai preferensi.
Aku kembali bekerja setelah telepon dari Ibu Mirna. Aku ada rapat tinjauan proyek pukul 1 siang. Sebuah pengembangan mixed use di sisi timur yang aku diminta untuk merancang ulang setelah rencana awal gagal. Aku telah mengerjakannya selama 3 bulan dan aku punya solusi yang kubanggakan. Sebuah desain yang menggunakan denah segitiga yang canggung dari lokasi itu sebagai fitur daripada masalah. Aku mempresentasikannya sore itu dan pengembang berkata, sambil bersandar di kursinya dan melihat rendering, ini persis seperti yang saya harapkan akan ditemukan seseorang. Aku pulang malam itu melewati lampu-lampu kota dan aku memasak makan malam dan memakannya di meja dapur sambil membaca buku. Apartemen itu sunyi dengan cara yang telah kupelajari untuk kukenali sebagai keheningan yang baik, bukan jenis yang lain. Ponselku ada di meja dan bergetar sekali. Dewi mengirim pesan menanyakan apakah aku sudah mendengar beritanya, yang sudah kudengar. Sebuah ucapan selamat singkat, aku membalas dengan ucapan terima kasih sederhana dan meletakkan ponsel itu. Aku memikirkan wanita yang duduk di seberang suaminya di meja tengah di bawah lampu gantung kristal itu dan mengambil amplop dengan tangan yang mantap. Aku memikirkan berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk memiliki tangan yang mantap, tidak hanya malam itu, tetapi dalam bulan-bulan sebelumnya, dalam tahun-tahun sebelumnya, dalam semua pagi di mana aku bangun dan melakukan pekerjaan dari kehidupan yang kubanggakan tanpa sepenuhnya menyadari bahwa struktur yang kupercayai untuk menahannya telah diam-diam dikompromikan dari dalam. Aku memikirkan apa yang telah kupelajari dari bangunan, yaitu ini, sebuah struktur tidak gagal sekaligus. Ia gagal secara bertahap di titik-titik di mana beban terkonsentrasi dan dukungannya tidak memadai, sampai suatu hari hal yang menahan tidak lagi menahan. Keahliannya bukan dalam mencegah semua kegagalan. Keahliannya adalah dalam membaca struktur secara jujur dalam kesediaan untuk melihat apa yang sebenarnya ada, bukan apa yang kau butuhkan, dan dalam mengetahui apa yang layak dibangun kembali, dan apa yang perlu dirancang dari awal. Aku sedang merancang dari awal. Aku tahu apa yang kulakukan. Musim semi berikutnya, aku kembali ke kota di tepi danau itu selama seminggu. Aku tinggal di pondok yang sama. Aku membawa buku sketsa yang sama. Pada pagi ketiga, aku sedang duduk di dermaga dengan kopiku ketika wanita dari properti tetangga turun ke dermaganya sendiri, dan kami saling mengangguk seperti yang kau lakukan dengan orang asing di tempat-tempat yang tenang. Setelah beberapa menit, dia memanggil dan bertanya berapa lama aku akan tinggal. Sampai hari Minggu, kataku. Anda di sini musim semi lalu, katanya. Itu bukan pertanyaan. Betul, tempat ini cocok untuk Anda, katanya, lalu kembali memancing. Aku memikirkan itu. Aku memikirkan apa artinya sebuah tempat cocok untuk seseorang, dan apakah tempatnya atau orangnya yang telah berubah. Dan aku memutuskan itu tidak terlalu penting. Aku ada di sana. Airnya tenang. Pagi melakukan apa yang pagi lakukan. Aku membuka buku sketsaku dan mulai menggambar.